Nine Neter mengenalkan Mu Chen kepada 9 Tuan sebagai komandan yang baru dari Istana 9 Neter. Karena Mu Chen terlihat masih sangat muda, para Tuan itu meremehkan. Bukan Mu Chen namanya kalau tidak melawan, oleh karena itu dia mempersilahkan jika ada yang ingin mengujinya. Meskipun belum menyempurnakan tubuh abadi, dengan mudah Mu Chen mengalahkan Zhao Zong yang merupakan salah satu komandan elang darah. Kualifikasi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah komandan baru dari Istana 9 Neter kita. Ketika suara dingin 9 Neter terdengar, seluruh istana terdiam beberapa saat. Kemudian, semua orang tiba-tiba mengangkat mata, melihat pemuda di belakang 9 Neter, yang sangat pendiam dan sekarang terlihat sangat tenang. Siapa dia? Dia tampaknya masih sangat muda. Dari fluktuasi energi spiritual ini, dia sepertinya baru saja naik pangkat ke tingkat penguasa. Apa dia cukup kompeten untuk menjadi komandan? Petik 2. Apakah dia baru saja menemukan seseorang secara acak untuk membuat nomornya? Petik 2. Beberapa bisikan yang meragukan menyebar dengan tenang, karena semua orang menatap Mu Chen dengan tatapan curiga. Meskipun tidak mudah baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia ini, untuk menjadi seorang komandan di wilayah Daluo, seseorang harus memiliki kekuatan yang nyata dan bukan hanya bakat semata. Jelas, tekanan yang keluar dari Mu Chen tidak cukup meyakinkan. Tuan Asura melirik Mu Chen tanpa emosi, tidak mengatakan apapun. Di belakangnya, pria bernama Su Qing menatap Mu Chen beberapa saat lagi. Saat ini, Lord Bloodhawk juga sedikit menyipit, saat dia menatap Mu Chen. Penampilannya sama menakutkannya dengan ular berbisa. Memindai Mu Chen ke atas dan ke bawah, sudut bibirnya bergerak-gerak tak terkendali. Lalu dia berkata, siapa ini? Dia bukan dari wilayah Daluo kita, kan? Petik 2. Ya, setidaknya mulai sekarang. Sebagai pemimpin Istana 9 Neter, secara alami aku memiliki hak untuk menunjuk seseorang sebagai komandan Istana 9 Neter. Saya tidak berpikir Anda dapat mengganggu ini, kan? 9 Neter berkata tanpa suara. Lord Bloodhawk menunduk sedikit, lalu berkata, meskipun ini benar, Istana 9 Neter masih berada di bawah wilayah Daluo, dan para komandan di wilayah Daluo kami dipilih hanya setelah menjalani banyak putaran pertempuran yang intens. Jika Anda dapat menunjuk seseorang untuk memiliki posisi seperti itu sesuka hati, bukankah itu tidak adil bagi komandan lainnya? Petik 2. Selain itu, jika komandan yang kamu tunjuk terlalu lemah, pasukan lain akan mengejek kita, mengatakan bahwa wilayah Daluo tidak memiliki orang yang lebih kuat. Jadi, mengenai penunjukan komandan, saya khawatir Anda tidak bisa memutuskan hal-hal seperti itu sendirian, Lord Bloodhawk menegaskan dengan tegas. Di belakang Lord Bloodhawk, baik Wu Tian dan Cao Feng menatap Mu Chen. Yang pertama tampak tidak peduli, tetapi yang terakhir terlihat agak suram, karena dia ingat bahwa, ketika dia dibawa kembali oleh 9 Neter ke Istana 9 Neter di tempat pertama, dia juga telah memberinya posisi komandan. Namun, setelah 9 Neter pergi selama bertahun-tahun, dia juga akhirnya meninggalkan Istana 9 Neter, karena Istana 9 Neter tanpa 9 Neter jauh lebih lemah dari Istana Bloodhawk. Tindakannya untuk pergi juga menunjukkan bahwa dia juga tidak mengharapkan Nine Neter benar-benar kembali lagi. Selain itu, kali ini, dia bahkan membawa seorang pria muda bersamanya. Anda ingin menggunakan dia untuk menggantikan saya. Rasa dingin melintas di mata Cao Feng, saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan suram, sambil menatapnya. Jelas bahwa, jika dibandingkan dengannya, Mu Chen jauh lebih lemah. Dengan demikian, tampaknya 9 Neter menjadi lebih buruk dalam memilih bakat. Di istana, beberapa dari 7 bangsawan lainnya juga mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pernyataan Lord Bloodhawk. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki hubungan dengan Lord Bloodhawk. Maka, pada saat itu, merekalah yang bersama-sama menyarankan agar Istana 9 Neter harus dibubarkan. Melihat pertukaran ini, mata indah Nine Neter dipenuhi dengan lebih banyak rasa dingin. Tapi tidak terlalu mengejutkan. Jelas, dia telah memperkirakan bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Di 3 platform teratai, di bagian tertinggi istana, Raja Condor dan Raja Murid Spiritual tetap diam, membiarkan yang hadir untuk berdebat, sementara Raja Tidur selalu mempertahankan tampilan mengantuk khasnya. Seolah-olah bahkan peristiwa yang sangat besar, seperti yang terjadi saat ini, tidak akan dapat membangunkannya. Tang Bing dan Tang Rou juga mengertakkan gigi. Di dalam hati,
mereka mengutuk orang-orang yang mencoba menghentikan Nine Nether. Mu Chen tersenyum lembut, sebelum mengambil setengah langkah ke depan. Dia menatap Lord Bloodhawk, yang tatapannya begitu tajam, sepertinya bisa menembus tubuh seseorang. Sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, "Bolehkah saya bertanya, Lord Bloodhawk, apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan bahwa saya memenuhi syarat untuk menjadi seorang komandan?" Lord Bloodhawk hanya melirik Mu Chen sekilas. Kemudian, dia bersandar di kursi batunya dan menunduk, tidak menunjukkan minat untuk berbicara lebih jauh. Jelas, dia merasa bahwa Mu Chen bahkan tidak memiliki kepentingan yang memadai bahkan untuk berbicara dengannya. Memang, dia adalah salah satu dari 9 bangsawan di wilayah Daluo, dan merupakan penguasa kelas 5. Ada banyak orang kuat di bawah komandonya, dan dia bisa memutuskan nasib seseorang dengan menjentikkan jari. Jika Mu Chen saat ini tidak memiliki Nine Nether untuk mendukungnya, Lord Bloodhawk pasti sudah melambaikan tangannya dan membunuhnya. Karena itu, dia bahkan tidak repot-repot membalas Mu Chen. Perilaku meremehkan Lord Bloodhawk telah menyebabkan rasa dingin di mata 9 Nether meningkat, tetapi Mu Chen tetap tersenyum dengan tenang. Untuk membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat itu sederhana, di belakang Lord Bloodhawk, Wu Tian, salah satu dari 4 komandan besar, tiba-tiba mencibir, menunjukkan gigi putihnya yang padat. "Kamu hanya perlu mengalahkan seorang komandan." Niat membunuh melonjak di matanya, dan dia jelas membenci Mu Chen, karena dia tidak ingin seseorang mendekati saudara kembar yang dia sukai. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa. Kemudian, dia balas menatap Wu Tian dengan mata hitamnya dan tersenyum, berkata, "Itu sebenarnya ide yang sangat bagus." Setelah dia selesai berbicara, Mu Chen pindah ke bagian istana yang luas. Kemudian, sambil mengamati matanya di sekitar area tersebut, dia menantang, "Apakah ada komandan yang ingin mencerahkanku?" Mu Chen tidak terlalu rendah hati, karena dia sudah tahu bahwa apa yang disebut kerendahan hati dan kesopanan sama sekali tidak berguna di sini. Di tempat ini, hanya kekuatan yang akan memberinya hak untuk berbicara. Jika tidak ada yang akan menanggapi kata-katanya. Cukup berani. Di belakang Lord Mountain Cracker, Zhou Yue, yang juga salah satu dari 4 komandan besar, mengangkat alisnya dan berkomentar. Namun, dia tidak punya niat untuk campur tangan, karena semua orang tahu bahwa ini adalah pertarungan antara orang-orang di bawah Lord Nine Nether dan Lord Bloodhawk. Dia berada di bawah Lord Mountain Cracker, jadi tentu saja tidak akan ikut campur. Selain itu, dia tidak menyukai kelompok Lord Bloodhawk. Tuan-tuan lainnya juga menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat. Bahkan klan yang dianggap sekutu Lord Bloodhawk tidak maju untuk campur tangan. Meskipun mereka tidak peduli tentang Mu Chen, mereka sedikit takut pada 9 Nether, yang jelas telah melewati kesengsaraannya untuk menjadi lebih kuat. Wu Tian tersenyum, menunjukkan giginya yang padat dan putih, yang membuatnya terlihat seperti binatang buas. Dia mencibir pada Mu Chen dengan mengejek, dan juga tampaknya tidak begitu mengerti mengapa pemuda di hadapannya memiliki keberanian. Seperti itu, fakta bahwa Mu Chen bisa memasuki level kedaulatan pada usianya memang menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Tapi, di dunia ini, terlalu banyak jenius yang mati muda. Di antara mereka, sebagian besar menemui kematian mereka, karena kesombongan seperti yang ditunjukkan Mu Chen sekarang. Wu Tian secara alami dapat merasakan bahwa Mu Chen jelas baru saja memasuki tingkat kedaulatan beberapa waktu yang lalu, karena fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan darinya lebih lemah daripada para ahli, yang telah memasuki tingkat kedaulatan selama bertahun-tahun. "Zhao Zong, pergi dan lihat apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi seorang komandan," Wu Tian menginstruksikan, saat dia menoleh sedikit untuk tersenyum pada pria di belakangnya. Dia benar-benar ingin membunuh pemuda bernama Mu Chen ini, tapi dia adalah salah satu dari 4 komandan besar, dan memiliki reputasi yang cukup untuk dijunjung di wilayah Daluo. Dia benar-benar akan merendahkan statusnya sendiri, jika dia berurusan dengan pemuda yang membual itu sendiri. Di samping, Cao Feng juga melipat tangannya dan menatap Mu Chen dengan mata dingin. Dia juga tidak pergi berperang sendiri, karena pandangannya tentang masalah identik dengan Wu Tian. Senyuman menakutkan muncul di wajah pucat pria bernama Zhao Zong, yang berdiri di belakang keduanya. Dia juga seorang komandan di bawah Lord Bloodhawk. Meskipun dia tidak setenar Wu Tian dan Cao Feng, dia juga telah dipromosikan menjadi penguasa kelas 1 sejak lama. Selain itu,
dia telah bertarung dalam ratusan pertempuran, dan setiap tindakannya akan mengungkapkan niat membunuh yang mengejutkan. Jelas, dia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati yang nyata. Lord Bloodhawk tidak berbicara sepanjang acara, seolah-olah dia telah memberi Wu Tian semua hak untuk berbicara. Namun, orang bisa tahu hanya dari pandangan yang datang dari sudut matanya, bahwa dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang menghibur. Zhao Zong pindah untuk muncul di tengah istana. Dia menatap Mu Chen, senyum di wajahnya agak ganas dan kejam. Selama bertahun-tahun ini, dia telah melihat terlalu banyak jenius muda, seperti Mu Chen, banyak di antaranya telah mati di tangannya. Nak, aku tidak menunjukkan belas kasihan saat bertarung. Jika Anda nyah sekarang, mungkin rasa sakit Anda akan berkurang. Atau, Anda dapat beralih ke istana Bloodhawk kami, karena itu lebih baik daripada istana wanita yang lemah itu. Zhao Zong tersenyum menakutkan ke arah Mu Chen saat dia mengatakan hal ini. Bajingan menjijikkan ini. Mendengar bahwa orang ini mempermalukan istana 9 meter, wajah Tang Rou langsung memerah. Wajah Tang Bing juga menjadi dingin. Sebaliknya, 9 meter tidak bereaksi. Matanya hanya menatap punggung Mu Chen. Wajah Mu Chen masih tenang. Mendengar ejekan dari lawannya, dia hanya tersenyum. Panggil tubuh kedaulatanmu, Zhao Zong menjilat bibirnya dan berkata, saya belum mengolahnya. Mu Chen tersenyum dan berkata, di istana, semua orang untuk sementara tertegun, setelah itu, penampilan mereka menjadi aneh. Apakah anak ini terlalu bodoh, atau terlalu gila, sehingga dia berani menjadi sombong di sini, padahal dia bahkan belum mengembangkan tubuh kedaulatannya. Bahkan wajah Tang Bing dan Tang Rou sedikit berubah. Jelas, mereka juga tidak tahu bahwa Mu Chen sebenarnya belum mengolah tubuh surgawi yang berdaulat. Itu sangat disayangkan. Zhao Zong menghela nafas ringan, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih ganas. Dia melangkah maju tiba-tiba, dan energi spiritual yang mengejutkan menyapu. Kemudian, bayangan energi spiritual yang sangat raksasa muncul di sekitarnya. Karena ini masalahnya, kamu bisa pergi dan mati. Benda surgawi beku ekstrim. Sebuah benda langit berdaulat biru es yang besar muncul tiba-tiba. Kabut dingin menyapu ruangan, menyebabkan udara membeku dan membeku. Setelah mendengar bahwa Mu Chen belum membudidayakan benda langit yang berdaulat, Zhao Zong tidak hanya tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi dia menjadi lebih kejam. Tepat di awal, dia memanggil tubuh kedaulatannya. Jelas, dia ingin memberi Mu Chen pukulan terberat dengan kecepatan tercepat. Meskipun tubuh surgawi berdaulat yang telah ia kembangkan tidak dianggap langka, dan juga tidak termasuk di antara 99 benda langit dalam peringkat, itu sudah cukup untuk menangani seorang anak, yang bahkan belum mengembangkan tubuh surgawi kedaulatannya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap benda langit berdaulat besar itu, mata hitamnya masih terlihat tenang. Namun, di bawah ketenangan itu, ada arus es yang mengalir. Tubuh surgawi yang berdaulat, apakah itu bahkan kuat? Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Petik 2. Mu Chen membentuk segel dengan satu kepala. Dia juga tidak menunjukkan keraguan, dan kolom energi spiritual yang cerah menyembur dari atas kepalanya. Di kolom cahaya, menara cahaya hitam sebagian terlihat. Mengejutkan semua orang. Bang! Sebuah kolom cahaya meledak dari atas kepala Mu Chen. Di kolom cahaya, menara cahaya hitam sebagian terlihat. Kemudian, saat segel Mu Chen berubah, menara cahaya segera keluar. Saat cahaya energi spiritual melonjak, menara pagoda hitam melayang diam-diam di udara. Di permukaan menara kuno, simbol naga emas besar berkilauan dengan cahaya seolah-olah bergoyang, dan memancarkan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Begitu menara pagoda hitam muncul, semua orang di istana mulai melihatnya dengan ekspresi serius. Bahkan Condor King dan spiritual pupil King menyaksikan dengan heran. Jelas, mereka telah memperhatikan bahwa menara pagoda hitam itu luar biasa. Hanya beberapa trik kecil. Melihat itu, Zhao Zong menderu dingin. Dia telah bertempur ratusan pertempuran dan telah melihat banyak, belum lagi lawan di sini jauh lebih lemah darinya. Tanpa badan surgawi berdaulat, tidak peduli apa kemampuan lain yang dimiliki Mu Chen, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhao Zong. Jari embun beku ekstrim. Zhao Zong menginjak tanah dengan keras dan saat segelnya berubah, benda langitnya, yang sepertinya terbentuk dari es, tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah ke arah Mu Chen. Energi spiritual yang sangat dingin menyembur keluar, dan bahkan udara membeku.
Jari es jatuh seperti gunung es yang melayang. Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap kabut dingin yang menyapu ke arahnya, rasa dingin juga melintas di mata hitamnya. Bahkan Liu Ming, yang telah mengembangkan tubuh surgawi api surgawi, tidak bisa mengalahkannya. Saat ini, tubuh surgawi berdaulat yang dibudidayakan oleh Zhao Zong jauh lebih lemah daripada Liu Ming, jadi tidak mungkin untuk menghancurkan Mu Chen dengan serangan ini. Bang! Mu Chen menginjak kakinya tiba-tiba, dan seolah-olah istana sedikit bergetar. Di belakangnya, ruang terdistorsi, dan laut ungu tampaknya sebagian muncul. Vroom! Sinar energi spiritual ungu setebal beberapa ribu kaki melesat tiba-tiba seperti ular piton. Itu terbang melintasi udara dan bertabrakan dengan jari es yang jatuh seperti sambaran petir. Mendesis. Keduanya menabrak satu sama lain, dan langsung suara mendesis yang menusuk telinga keluar. Dua pancaran energi spiritual yang kuat saling mengisi dalam upaya untuk merusak satu sama lain. Zong Zong mencibir. Anda mencoba menggunakan kekuatan energi spiritual untuk melawan badan surgawi yang berdaulat. The Sovereign Celestial Body adalah kekuatan terkuat yang bisa digunakan Master Sovereign selama pertempuran. Naif bagi Mu Chen menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan serangan itu. Diam saja, segelnya tiba-tiba berubah. Kabut, dingin mengalir dari jari es seperti air terjun yang mencoba membekukan semua energi spiritual di bawah. Bakar saja, sudut bibir Mu Chen sedikit melengkung. Api ungu menyala di mata hitamnya. Kemudian, dalam energi spiritual ungu yang bersaing dengan jari es, api ungu tiba-tiba menyembur keluar. Saat api ungu muncul, kabut yang sangat dingin mereda dengan kecepatan yang jelas. Bahkan di jari es raksasa, tetesan air mulai jatuh, dan akhirnya menguap menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhao Zong berubah tiba-tiba. Kabut es yang terkandung di tubuh surgawi berdaulatnya telah dibudidayakan dengan menggabungkan banyak giok es. Ketika energi spiritual biasa bersentuhan dengannya, jika tidak dibekukan, itu masih akan melambat. Saat ini, kabut benar-benar dibakar oleh Mu Chen secara langsung. Kesopanan menuntut timbal balik. Sekarang, giliranku. Mu Chen tersenyum tetapi matanya hanya dipenuhi dengan kedinginan saat dia mengayunkan lengan bajunya. Menara pagoda hitam naik ke langit dan meluas saat terbang melawan angin, akhirnya tumbuh hingga ketinggian 10.000 kaki. Setelah itu hancur seperti kilat dan menelan badan surgawi berdaulat Zhao Zong. Mengaum. Ketika menara pagoda hitam ditekan, naga emas di permukaannya tiba-tiba melolong rendah. Di menara pagoda, lapisan cahaya keemasan bermekaran dan dalam sekejap, 5 lapisan menara pagoda menjadi terang. Ketika Mu Chen bertempur melawan Liu Qingyun di kompetisi Akademi Spiritual, dia hanya bisa menyalakan 4 lapisan menara pagoda. Namun, saat ini dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia bisa menyalakan 5 lapisan dengan mudah. Mengaum, cahaya keemasan melonjak di 5 lapisan menara pagoda. Di tubuh menara, 5 naga emas meraung dan terbang, berlari ke menara. Mereka berubah menjadi api emas yang ganas dan menyelimuti benda langit biru es. Api emas melonjak dan memancarkan fluktuasi berbahaya. Menatap api emas, ekspresi Zhao Zong juga berubah. Jelas, dia merasakan ancaman kuat dari mereka. Namun, dia telah bertempur dalam banyak pertempuran, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Segera, cahaya biru es melonjak ke tubuh surgawi Frost Extreme. Menonton dari jauh, seolah-olah benda langit itu adalah raksasa beku yang dikelilingi kabut es. Vroom! Saat ini, api emas menyapu dan menelan raksasa beku itu tanpa ragu-ragu. Mendesis. Saat api emas menyembur, kengerian langsung memenuhi mata Zhao Zong karena dia menyadari bahwa ketika api emas menyapu, tubuh surgawi berdaulatnya meleleh dengan kecepatan yang mengejutkan. Api emas itu sangat kuat. Sial, tidak mungkin. Zhao Zong menggertakkan giginya dengan kuat. Di belakang punggungnya, laut sovereignnya juga muncul, dan sejumlah besar energi spiritual terus mengalir ke tubuh surgawi sovereignnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memperkuat tubuh surgawi yang berdaulat, api emas masih menyala dengan kecepatan tetap. Saat api melayang lewat, badan surgawi berdaulat yang seperti es mencair dengan cepat. Wajah Zhao Zong mulai memucat, dan keringat dingin terus-menerus keluar. Di istana, penampilan dari orang-orang yang semula menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus juga berubah tak terkendali. Berbagai penguasa menatap api emas di menara pagoda dengan ekspresi serius. Sepertinya mereka juga agak dikejutkan oleh api emas.
Api ini, di platform teratai, beberapa kejutan juga melintas di wajah yang biasanya tenang dari Condor King dan Spiritual Pupil King. Api emas sepertinya luar biasa. Sleeping King yang selalu mengantuk juga membuka matanya sedikit dan bergumam dengan samar, api yang sangat kuat. Api emas dengan mudah membakar semua yang mereka sentuh. Terlepas dari seberapa banyak Zhao Zong mencoba untuk menolak, badan surgawi berdaulat yang seperti es dengan cepat menyusut. Rasa sakit menusuk melonjak di tubuh Zhao Zong. Meskipun dia tidak menggabungkan dirinya dengan Sovereign Celestial Body, keduanya terhubung erat sehingga dia juga terpengaruh. Zhao Zong mengertakkan gigi. Meski merasa sangat khawatir di dalam hatinya, dia tetap tidak mengaku kalah. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan ganas dan mencoba menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Keras kepala, menyadari tatapannya, Mu Chen juga sedikit mengernyit. Tanpa belas kasihan lebih lanjut, dia melambaikan lengan bajunya, dan api emas menyapu dengan ganas, benar-benar menelan tubuh surgawi yang berdaulat. Dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi komandan Istana Sembilan Neter, dia harus menunjukkan kekuatan aslinya. Karenanya, apa yang perlu dia lakukan saat ini bukanlah menunjukkan belas kasihan tetapi untuk mengejutkan semua orang. Untuk mencapai efek itu, dia harus menggunakan serangan terkuat. Bakar saja, Mu Chen tiba-tiba menutup telapak tangannya. Api emas mulai menyala dengan hebat, dan badan surgawi berdaulat raksasa yang seperti es langsung berubah menjadi air dan mulai mengalir, akhirnya menghilang di bawah nyala api emas. Mendesis. Kabut mulai menyebar di dalam menara pagoda, sementara raksasa es itu runtuh dengan ledakan keras. Meludah. Zhao Zong dengan paksa menyemprotkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Dia tampak sangat sedih dan lelah. Dia menatap Mu Chen, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa tubuh surgawi yang berdaulat benar-benar dimurnikan oleh Mu Chen seperti ini. Di istana, bisikan asli terhenti tiba-tiba. Semua komandan tampak serius, dan bahkan berbagai mata bangsawan menyipit. Meskipun badan surgawi berdaulat yang dibudidayakan oleh Zhao Zong tidak istimewa, sudah pasti tidak semua orang bisa memperbaikinya secara langsung. Selain itu, pemuda di depan mereka jauh lebih lemah dari Zhao Zong. Lord Asura menatap Mu Chen dengan wajah tanpa emosi. Akhirnya, penampilannya sedikit berubah dan dia bergumam, anak muda ini tidak begitu biasa. Di belakang Tuan Asura, Su King, kepala dari 4 komandan agung, juga menatap pemandangan itu dengan heran dan mengangguk dengan lembut. Kekuatan tempur pemuda ini jelas lebih dari apa yang bisa dilihat di permukaan. Pada awalnya, Zhao Zong meremehkannya, dan dia pantas dikalahkan. Wow, Mu Chen sangat kuat. Tang Rou menatap Mu Chen dengan heran dan bersorak kegirangan. Awalnya, dia tidak terlalu percaya diri pada Mu Chen. Dia bahkan belum mengolah tubuh surgawi berdaulatnya. Namun, dia tidak menyangka pertarungan akan berakhir begitu sederhana. Tidak hanya Zhao Zong dengan cepat dikalahkan, tetapi bahkan badan surgawi berdaulatnya juga dimurnikan menjadi ketiadaan. Kejutan juga terlihat di mata Tang Bing. Dia mengangguk sedikit. Tidak heran jika saudari Sembilan Neter menghargainya. Orang ini memang memiliki kemampuan yang nyata. Di sisi lain, Nine Neter sepertinya tidak terlalu terkejut. Senyuman menawan muncul di wajahnya yang sebelumnya dingin. Apa yang dilakukan Mu Chen sangat brilian. Lord Bloodhawk menatap Mu Chen dengan tatapan masam. Dia melirik Zhao Zong yang putus asa dan berkata tanpa suara, "Sampah apa?" Dalam suaranya, ada kemarahan yang tersembunyi. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Mu Chen sehingga 9 Neter tidak bisa mencapai tujuannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan melakukan serangan yang begitu menentukan. Zhao Zong menunduk karena malu. Dia melirik Mu Chen dengan ekspresi kejam dan mundur dengan canggung. Mu Chen mengabaikannya. Dia hanya mengangkat kepalanya dan dengan tubuh tegak, menatap langsung ke Lord Bloodhawk dengan mata hitamnya. Meskipun dia masih terlihat damai dan lembut, tidak ada yang meremehkannya sekarang. Dia melipat tangannya ke arah Lord Bloodhawk, dan tersenyum dia berkata, "Lord Bloodhawk, bolehkah aku tahu jika aku memenuhi syarat untuk menjadi komandan Istana Sembilan Neter sekarang?" Kalahkan sampai mati. Di istana, setelah mendengar kata-kata yang jelas yang diucapkan Mu Chen kepadanya, beberapa kesuraman melintas di wajah Lord Bloodhawk yang sudah menembus menakutkan. Jarinya mengetuk pelan sandaran tangan kursi. Meskipun dia tidak berbicara, tekanan tak terlihat menyebar ke seluruh tempat.
Itu seperti mangsa yang lapar, ganas dan fatal. Mu Chen pasti tidak bisa bersaing dengan master berdaulat kelas 5 saat ini, tetapi dia hanya mengerutkan kening dengan lembut, ekspresinya tetap tenang. Pada saat itu, dia bahkan menahan tekanan dari Luo Tianshen, dan jelas ada perbedaan yang sangat besar antara Lord Bloodhawk dan Luo Tianshen. Saat tekanan menyebar, 9 neter meraung dingin. Tekanan di sekitar Mu Chen menghilang seketika. Di belakang Lord Bloodhawk, Wu Tian masih tampak tersenyum, namun senyumnya agak masam dan dingin. Jelas, dia tidak menyangka bahwa meminta Zhao Zong untuk bertarung akan memberi Mu Chen kesempatan untuk menampilkan dirinya sedemikian rupa. Dari serangan dan kemampuan yang dia tunjukkan sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lebih lemah dari seorang komandan biasa. Serangan bagus yang kau miliki di sana. Sebenarnya, saya tidak sabar untuk melawan Anda. Bolehkah saya tahu jika Anda bisa mencerahkan saya? Wu Tian menatap Mu Chen, tersenyum, dan berkata dengan tatapan ramah. Dia tahu bahwa Lord Bloodhawk tidak ingin mengembalikan kuota untuk memperebutkan Daluo Golden Pool kembali ke Nine Nether. Saat ini, Mu Chen telah mengalahkan Zhao Zong. Jika dia tidak muncul dan menghancurkan semangat lawannya, Istana 9 Nether mungkin akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar kata-kata Wu Tian, banyak komandan di istana menggerakkan mulut mereka sedikit. Wu Tian adalah salah satu komandan tertinggi di wilayah Daluo, jadi perilakunya saat ini tampaknya agak sombong. Kurasa kita bisa melewati pertarungan antara komandan. Jika Anda berpikir bahwa Istana 9 Nether saya terlalu lemah, maka mari kita bertempur di antara para penguasa. Yang kalah hanya akan memberikan semua kuota. Wajah Nine Nether tampak tenang. Dia tahu kekuatan Mu Chen. Meskipun yang terakhir memiliki banyak serangan berbeda, dia tidak mengembangkan tubuh surgawi yang berdaulat. Meskipun dia mungkin bisa melawan beberapa penguasa kelas 1, Wu Tian sudah menjadi penguasa kelas 2. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, Mu Chen mungkin akan dirugikan. Kata-katanya agak tenang, tapi itu membuat semua orang di tempat itu menjadi was-was. Pertempuran antar komandan masih dianggap kecil, tapi jika itu menjadi pertarungan antara dua bangsawan, itu akan jauh lebih serius. Begitu seseorang kalah, reputasi orang tersebut di wilayah Daluo akan turun secara signifikan. Oleh karena itu, setelah Nine Nether mengatakannya, bahkan tatapan Lord Bloodhawk terlihat ragu-ragu. Jika, pada saat ini, 9 Nether hanya memiliki kekuatan yang dia miliki di masa lalu, dia akan menginginkan pertempuran, tetapi sekarang, 9 Nether telah melewati kesengsaraannya. Oleh karena itu, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Sebelum mengetahui dengan jelas kekuatan dan kartu trufnya, melakukan konflik total dengannya jelas tidak bijaksana. Di atas panggung teratai, Raja Condor akhirnya berdeham dengan ringan, lalu berkata dengan suara serak, sebagai kekuatan setingkat raja di wilayah Daluo, Istana 9 Nether secara alami memiliki kuota untuk memperebutkan Daluo Golden Pool. Dulu 9 Nether tidak ada di sini, jadi kuota untuk sementara dialihkan. Sekarang dia telah kembali, kuota harus dikembalikan. Petik 2. Raja murid spiritual tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mendengar ini, Lord Bloodhawk melirik Raja murid spiritual. Melihat bahwa yang terakhir tidak berbicara, dia hanya bisa mengangguk, sebelum dia berkata, karena Condor King telah berbicara, kuota harus dikembalikan ke Istana 9 Nether. Adapun 1000 tetes cairan spiritual kedaulatan, Istana 9 Nether dapat menyimpannya dan tidak perlu mengembalikannya kepada kita. Bagaimanapun, Istana 9 Nether sekarang memiliki banyak hal yang belum selesai menunggu untuk dilakukan, semua itu membutuhkan banyak cairan spiritual yang berdaulat, kan? Petik 2. Ketika dia berbicara bagian terakhir ini, dia tersenyum pada 9 Nether. Ejekan yang jelas terlihat dari senyumnya. 9 Nether juga membalasnya dengan senyuman, hanya senyumannya yang dipenuhi dengan rasa dingin. Lalu, sambil tersenyum, dia berkata, karena kita sudah menyelesaikan segala sesuatu tentang kuota, mari kita bahas kota-kota yang semula berada di bawah kekuasaan Istana 9 Nether. Mendengar ini, wajah Lord Bloodhawk langsung menjadi gelap. Dia tidak terlalu peduli dengan kontes Daluo Golden Pool. Bagaimanapun, bahkan jika Mu Chen dapat berpartisipasi dalam kontes, dia tidak berpikir bahwa Mu Chen dapat menonjol di antara semua komandan untuk mendapatkan salah satu dari sedikit kuota. Karena itu, dia merasa yakin bisa berkompromi.
Namun 9 neter sepertinya juga ingin mengambil kembali kewenangan untuk memerintah kota-kota yang sudah berada di bawah kendalinya saat ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh Lord Bloodhawk. Setiap tahun, kota-kota itu akan menghasilkan sejumlah besar cairan spiritual yang berdaulat. Agar istana Bloodhawk berkembang pesat dan menjadi lebih kuat secara terus-menerus, cairan spiritual yang berdaulat adalah barang yang paling penting. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mengembalikan kota sapi perah ini dengan sukarela. Nine Neter, kamu baru saja kembali. Tidakkah menurutmu nafsu makanmu terlalu besar? Lord Bloodhawk berkata dengan nada dingin. Aku hanya mengambil kembali barang-barang milik istana 9 neter kita di tempat pertama, kata 9 neter datar. Kami tidak mengambil alih kota-kota itu dengan paksa. Anda telah meninggalkan istana 9 neter selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana kota-kota itu mendapatkan perlindungan dari Anda? Karena kamu tidak bisa melindungi mereka, mereka secara alami akan menemukan tuan lain yang lebih baik, kata Lord Bloodhawk sambil menyeringai. Lord Bloodhawk, kita semua tahu apa yang terjadi. Mengapa Anda harus bersuara begitu tinggi? Trik yang Anda gunakan, ancaman rahasia itu, Anda masih berpikir bahwa saya tidak tahu. Nine Neter membantahnya secara langsung. Di istana, wajah keduanya sedingin es, tidak mau berkompromi. Para bangsawan lainnya juga tetap diam, membiarkan keduanya berdebat, yang mana Clearing menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan tersebut. Kalian berdua, tolong berhenti berdebat. Di atas panggung teratai, Raja Murid Spiritual, yang belum berbicara, tiba-tiba tersenyum. Muridnya yang benar-benar gelap mengamati semua orang, saat dia menambahkan, kami di wilayah Daluo memiliki peraturan kami sendiri. Segala sesuatu di dalam aturan diperbolehkan. Adapun kepemilikan kota-kota itu, jika Anda tidak menyukai situasinya sekarang, Anda dapat melancarkan serangan. Silakan dan hentikan kalimat itu, selama masih dalam aturan. Petik 2. Mendengar ini, Nine Neter sedikit mengernyit, sementara Lord Blood King tertawa dengan puas. Menjadi penguasa di wilayah Daluo, mereka secara alami mengetahui peraturan di wilayah Daluo. Wilayah di bawah wilayah Daluo sangat besar. Ada banyak kota, yang sebagian besar dikuasai oleh wilayah Daluo secara langsung, sedangkan medan yang tersisa dikendalikan oleh 9 penguasa. Kesembilan bangsawan itu sebenarnya tidak harmonis, dan sering terjadi konflik di antara mereka, karena wilayah di bawah kekuasaan mereka. Wilayah Daluo tidak menghentikan konflik ini. Namun, ada satu aturan, yaitu bahwa para bangsawan tidak boleh terlibat langsung dalam konflik semacam itu. Hanya bawahan mereka yang bisa bertarung dalam situasi seperti itu. Saat ini, Istana 9 Neter memang dianggap sebagai yang terlemah di antara 9 kekuatan tingkat penguasa. Bahkan untuk komandan, hanya ada Mu Chen, yang baru saja menjadi berkualitas. Di sisi lain, kekuatan tingkat penguasa lainnya memiliki banyak bawahan yang kuat. Jika mereka mulai bertarung, Istana 9 Neter jelas akan kalah. Oleh karena itu, kata-kata Raja Murid Spiritual tampaknya netral, tetapi dia sebenarnya mencegah upaya 9 Neter untuk mengambil kembali kota-kota itu. Bagaimanapun, Istana 9 Neter tidak bisa mengandalkan Mu Chen sendirian untuk melawan banyak orang kuat dari kekuatan lain. Nine Neter mengertakkan gigi dan ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Condor King menggelengkan kepalanya dengan lembut padanya. Baru kemudian, dia dengan enggan menelan apa yang ingin dia tunjukkan, alih-alih berkata dengan suara dingin, karena ini masalahnya, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Kapan saja, Lord Blood King tersenyum, tidak menganggap serius kata-kata 9 Neter, karena mereka tampak galak, tetapi sebenarnya kurang percaya diri. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kekuatan bawahan keduanya. Meskipun Mu Chen memang mengalahkan Zhao Zong sebelumnya, yang terakhir hanya dianggap rata-rata di antara semua komandan di Istana Bloodhawk. Melihat ini, Mu Chen tidak mengatakan apapun. Sebagai gantinya, menggerakkan tubuhnya, dia muncul di belakang 9 Neter. Mu Chen, kamu luar biasa, Tang Rou mendekati Mu Chen dan berkata, tersenyum. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, Mu Chen telah mendapatkan kehormatan untuk Istana 9 Neter kali ini. Tang Bing juga mengangguk lembut, lalu memberikan senyuman langka pada Mu Chen. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk bertarung, dan akhirnya mendapat senyuman dari saudari Tang Bing. Bukan hal yang mudah, kata Mu Chen, melihat senyum itu. Mu Chen lalu tertawa tak terkendali. Tihi.
Di samping, Tang Rou menutup mulutnya dan juga terkikik. Jelas, dia tahu bahwa Mu Chen mencoba menggoda Tang Bing. Tang Bing sedikit tersipu, saat dia menatap Mu Chen karena malu. Kemudian, wajahnya kembali dingin, dan dia berkata, saat kamu benar-benar mendapatkan jatah untuk memasuki Daluo Golden Pool, aku akan tersenyum sampai kamu bosan. Kalau begitu, sepertinya aku harus bekerja keras, kata Mu Chen, tampak bersemangat. Tang Bing menderu pelan dan memalingkan muka, tetapi sudut bibir kemerahannya melengkung tak terkendali. Mood awalnya yang tegang juga sedikit rileks. Ketika 9 Neter menyadari bahwa dia tidak dapat menaklukkan kembali kota-kota yang hilang pada pertemuan 9 tuan ini, dia berhenti mengatakan hal lain. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan kuota untuk Mu Chen. Adapun hal-hal yang hilang itu, dia masih punya waktu di masa depan untuk merebutnya kembali. Pada pertemuan selanjutnya, ada lagi pembahasan tentang masalah lain, namun Nine Nether tidak berbicara sama sekali. Setelah sekitar 2 jam, pertemuan itu berakhir. Saat pertemuan berakhir, 9 Nether langsung berdiri dan membawa ketiganya keluar istana. Di pintu masuk istana, mereka bertemu dengan Lord Bloodhawk dan rakyatnya. Keduanya menatap satu sama lain, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Seolah-olah, bahkan suhu di sekitarnya telah turun. Nine Nether, bagus untuk anak muda yang memiliki semangat gagah. Tapi ingat, pohon yang paling kaku adalah yang paling mudah retak. Lord Bloodhawk tersenyum dan berkata, Lord Bloodhawk, kamu juga perlu mengingat bahwa, jika kamu terlalu rakus, perutmu tidak bisa menerimanya, kata Nine Nether datar. Bahkan jika aku makan istana 9 Nether, perutku tidak akan meledak, jawab Lord Bloodhawk, tersenyum. Kemudian, dia melirik Mu Chen, yang berada di samping 9 Nether dengan kedinginan berkedip di matanya. Tanpa mengatakan apapun, dia melangkah keluar dan meninggalkan tempat itu. Wu Tian dan Cao Feng juga melewati mereka. Yang pertama berhenti sebentar di samping Mu Chen. Sambil tersenyum, dia mengulurkan lengannya dan menepuk bahu Mu Chen dengan ramah. Dia lalu berkata dengan lembut, Bro, jika kamu ingin mengikuti kontes Daluo Golden Pool, maka aku harus mengingatkanmu bahwa... Suaranya berhenti, saat bibirnya tiba-tiba melengkung membentuk senyuman garang. Berhati-hatilah agar tidak dipukuli sampai mati olehku. Dia tertawa, lalu menepuk bahu Mu Chen lagi, sebelum pergi dengan elegan. Menatap bagian belakang Wu Tian saat dia berjalan pergi, Mu Chen bergumam, memang, saya benar-benar ingin memukulinya sampai mati. Mengolah tubuh besar matahari yang abadi. Di pintu aula utama, 9 Nether bisa mendengar gumaman Mu Chen. Senyuman muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Dia sangat berisik. Tidak apa-apa jika Anda memukulinya sampai mati. Petik 2. Aku akan mencoba yang terbaik. Mu Chen mengangguk. Tang Bing dan Tang Rou saling memandang dan tersenyum tak berdaya saat mereka berdiri di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mana Mu Chen mendapatkan kepercayaannya, karena Wu Tian jauh lebih kuat dari Zhao Zong. Dia dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara komandan di wilayah Daluo. Dan jika mereka benar-benar bentrok, mereka tidak bisa membayangkan nasib Mu Chen. Orang ini seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Orang-orang muda memang tidak takut. Ayo pergi. Nine Nether tersenyum. Aura dingin di aula utama menghilang dengan lambaian tangannya saat dia mencoba untuk membawa mereka pergi. 9 Nether. Tiba-tiba ada suara di belakangnya, dan 9 Nether berhenti di jalurnya. Dia berbalik untuk melihat Su King, yang mengenakan jubah hijau. Matanya cerah dan bahagia saat dia menatap 9 Nether. Oh, ini Su King. Apa masalahnya? Nine Nether mendongak dan tersenyum. Perlawanan dingin menanamkan nadanya yang tampaknya lembut. Nine Nether tidak memiliki disposisi yang dapat didekati untuk memulai, dan meskipun sudah kenal dengan Su King di masa lalu, mereka hampir tidak mengenal satu sama lain. Melihat mata 9 Nether, Su King membeku. Sikap tenangnya yang biasa lenyap seketika saat jantungnya berdetak kencang. Matanya bersinar cerah karena panas dan kegembiraan. Selamat datang kembali, kata Su King lembut. Terima kasih. Nine Nether tidak dingin, atau lembut ketika dia mengangguk, dan dia tidak berniat melakukan percakapan dengan Su King saat dia berbalik dan pergi. Setelah melihat ini, Su King, yang telah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu lebih, menjadi kecewa saat dia mengangkat bahu untuk mengejek diri sendiri. Namun, kekagumannya pada siluet yang mundur tetap tidak berkurang.
Cek, sepertinya kamu tidak menjadi lebih baik dariku. Di belakang Su King, tiba-tiba terdengar suara sombong. Dia menoleh dan melihat Zhou Yue tersenyum padanya. Setidaknya aku tidak diusir, balas Su King. Fakta bahwa Zhou Yue menyukai Tang Bing diketahui oleh banyak orang. Ketika dia bersembunyi di Istana Sembilan Neter, dia telah dibuang oleh Tang Bing yang memegang pedang. Singkatnya, kita berada dalam kesulitan yang sama. Zhou Yue tersenyum sambil menyipitkan matanya pada siluet tinggi yang mengikuti di belakang Nine Neter dan berbisik, aku telah mendengarnya. Pria yang kembali dengan 9 neter disebut Mu Chen, sepertinya kali ini, 9 neter akan membiarkan dia mewakili Istana 9 neter dalam pertempuran di Daluo Golden Pool. Bagaimana menurut Anda? Haha, bagaimanapun juga pertarungan tidak akan sampai pada kita. Su King tersenyum dan dia tahu bahwa tidak peduli apakah Mu Chen adalah sosok biasa atau bukan, dia tidak akan pernah menghilangkan kesempatannya untuk menggunakan Daluo Golden Pool karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Sebagai pemimpin dari 4 komandan teratas, dia memiliki kemampuan untuk membuktikan nilainya, dan tidak hanya melalui basa-basi. Itu benar, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat kali ini, dan saya ingin melihat sejauh mana Mu Chen ini bisa melangkah, kata Zhou Yue. Keduanya tersenyum saat berbalik untuk pergi. Beberapa siluet melayang di langit saat Mu Chen mendekati Nine Neter dan menyatakan dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan kembali ke Istana 9 Neter, Su King memiliki niat terhadap Anda. Diam. Nine Neter memutar matanya. Tang Bing dan Tang Rou tersenyum. Nine Neter berpaling untuk melihat Mu Chen saat dia berkata dengan serius, kamu telah melihat Wu Tian dan Cao Feng. Bagaimana itu? Apakah kamu percaya diri? Jika Anda ingin mendapatkan slot di Daluo Golden Pool, Anda harus mengalahkan setidaknya satu dari mereka. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Pria muda itu merenung. Senyuman meyakinkan muncul di wajahnya yang tampan saat dia mengepalkan tinjunya. Tapi dalam waktu 2 bulan, saya akan menang. Dalam 2 bulan, dia harus mampu mengolah tubuh abadi matahari dengan sukses. Dan pada saat itu, dia juga akan memiliki badan surgawi berdaulat, membuatnya tak terkalahkan di antara lawan dengan peringkat yang sama. Bahkan jika Wu Tian memiliki kemampuan penguasa kelas 2, dia tidak akan memiliki jejak rasa takut. Tang Bing dan Tang Rou melihat kepercayaan diri di wajah pemuda itu dan agak terkejut. Mereka tidak tahu terlalu banyak tentang Mu Chen, jadi mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa membuat kemajuan besar dalam waktu 2 bulan. Bagaimanapun, pada tahapnya saat ini masih ada celah besar antara dia dan orang-orang seperti Wu Tian dan Cao Feng. Meskipun mereka memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka, mereka tidak berbicara lagi ketika mereka melihat 9 neter mengangguk dengan lembut. Mereka mempercayai Nine Neter, dan dia mempercayai Mu Chen, jadi mereka juga percaya pada Mu Chen. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Tang Bing dan Tang Rou saling memandang dan berbisik kepada Mu Chen, semua yang terbaik. Dorongan dan antisipasi bersemi di wajah cantik mereka, yang hampir identik. Ini akan menjadi pertempuran pertama di Istana 9 Neter setelah mereka kembali, jadi itu sangat penting. Melihat dorongan dan harapan di mata kedua gadis cantik itu, Mu Chen juga mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Tampaknya dia harus mencapai kuota di Daluo Golden Pool. Namun, yang membuatnya lebih bersemangat adalah kenyataan bahwa dia akhirnya bisa mengolah tubuh abadi matahari yang agung setelah mendambakannya begitu lama. Itu akan menjadi titik awal jalannya untuk menjadi Master Sovereign yang tak tertandingi. Istana Bloodhawk. Lord Bloodhawk duduk di singgasana dengan ekspresi muram. Matanya terpejam, tetapi niat membunuhnya yang meluap-luap membuat banyak pria kuat di aula takut untuk berbicara. Siapapun bisa melihat bahwa Lord Bloodhawk sedang dalam kemarahan yang mematikan saat ini. Seorang pria kuat di Istana Bloodhawk bertanya dengan berbisik, Tuanku, apakah kita memperlambat tindakan kita untuk bergabung dan mencaplok Istana 9 Neter? Melambat, Lord Bloodhawk membuka matanya dan melirik dingin, dan pria kuat yang telah berbicara itu tiba-tiba gemetar, merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia hanyalah seorang wanita dengan pemikiran yang sangat tidak realistis. Mengapa saya harus takut padanya? Lord Bloodhawk menyatakan dengan nada dingin. Berikan perintah untuk mempercepat kontak dengan berbagai pemilik kota di bawah Istana 9 Neter. Selama mereka berpindah sisi ke Istana Bloodhawk saya bisa memberi mereka banyak manfaat. Jika tidak, itu sama seperti meremehkan Istana Bloodhawkku,
dan jika aku mengejar masalah di masa depan, Lord Bloodhawk melambaikan tangannya, dan menyeringai dingin. Baik tuanku, para pejabat tinggi di istana Bloodhawk buru-buru setuju. Pandangan Lord Bloodhawk mengarah ke Wu Tian dan Cao Feng saat dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam pertempuran Daluo Golden Pool, aku sudah mengumpulkan slot untuk kalian berdua. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Wu Tian dan Cao Feng mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan. Sebagai tambahan, seringai dingin muncul di sudut mulut Lord Bloodhawk saat dia berkata, sepertinya Nine Nether sangat menghargai orang itu, Mu Chen. Karena dia sangat percaya diri, dalam pertempuran Daluo Golden Pool, hancurkan dia. Petik 2. Setelah mendengar ini, Wu Tian melirik Cao Feng. Seringai kejam muncul di kedua wajah mereka. Kami selalu berniat melakukannya. Istana 9 Nether, ruang budidaya. Mu Chen duduk dengan tenang, wajahnya tenang, dan tidak ada riak fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Dia tidak mulai berlatih kultivasi secara langsung, tetapi duduk diam selama hampir 4 jam, menunggu pikirannya mencapai kondisi ketenangan yang sebenarnya saat dia perlahan membuka matanya. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan seberkas cahaya redup muncul dari tubuhnya. Itu melayang di depannya, berubah menjadi halaman hitam misterius. Itu adalah halaman abadi yang menyembunyikan metode budidaya tubuh abadi matahari. Mu Chen meliriknya dalam diam. Halaman kertas hitam kuno ini berisi rahasia yang akan membuat penguasa terkuat menjadi hiruk-pikuk. Nilai tubuh abadi primordial sudah cukup untuk menyebabkan bahkan penguasa surgawi kehilangan ketenangannya. Sungguh sangat beruntung dia bisa mendapatkannya. Setelah memanggil halaman kertas hitam misterius ini, segel Mu Chen berubah lagi, dan 3 masa cahaya melonjak keluar dari Master Seed Bangle. Dalam 3 masa cahaya, ada penyebaran fluktuasi energi spiritual yang menakutkan secara konstan. Suara gelombang air bergema di udara, pertanda bahwa energi spiritual sangat kuat. Dalam 3 masa cahaya ini adalah 3 bahan budidaya yang Mu Chen telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Nine Suns Soisia, hindari buah surya besar, daun ilahi yang abadi. Ketiga bahan itu sangat langka, dan fakta bahwa Mu Chen dapat mengumpulkan semuanya pasti berarti dia telah menghabiskan banyak energi dan usaha. Syukurlah, keberuntungan berpihak pada pemberani, dan sekarang ketiga bahan itu dikumpulkan bersama. Tubuh abadi besar matahari yang awalnya tidak dapat dicapai benar-benar dapat dibudidayakan sekarang. Jari-jari panjang Mu Chen menyentuh halaman abadi, hanya untuk melihat cahaya redup melonjak di atas kertas hitam misterius. Akhirnya, semburan cahaya keluar, memasuki tubuhnya saat itu bergerak di sepanjang dan melalui jari-jarinya. Informasi megah dan kuno meledak di benaknya. Arus deras itu membuat tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa dirinya sendiri untuk menahannya saat dia terus-menerus menerima banyak informasi mengenai metode kultivasi yang rumit dari tubuh agung matahari yang tidak mati. Resepsi berlangsung belasan menit penuh sebelum usai. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka saat dia mengarahkan pandangannya pada 3 harta alam di depannya. Matanya serius. Dari informasi sebelumnya, dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menumbuhkan tubuh abadi matahari yang agung. Ini bukan hanya karena betapa langka bahannya, tetapi alasan yang lebih besar adalah bahwa jika budidaya gagal, akan sulit bagi tubuh untuk beradaptasi dengan tubuh abadi matahari yang agung lagi. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang mengumpulkan bahan-bahannya lagi, tidak mungkin untuk mengolahnya dengan sukses. Realitas pahit seperti itu menyebabkan hati Mu Chen gemetar karena gentar. Namun, Mu Chen dengan cepat menekan keterkejutannya, dan saat dia menarik napas dalam-dalam, matanya yang gelap tidak lagi menahan keraguan. Tidak peduli betapa sulitnya mengolah tubuh abadi matahari yang agung, dia tidak akan menyerah. Terlebih lagi, dia pasti akan berhasil membudidayakannya. Dia telah berjanji pada gadis itu. Mu Chen menyulap segel dengan kedua tangan, tatapannya tajam dan tegas. Mari kita mulai. 9 matahari sebagai bentuknya, pembungkus bentuk seseorang dengan energi matahari yang hebat. Hati Mu Chen setenang air yang tenang, karena energi spiritual di sekitarnya menarik diri dengan tenang, seperti kolam yang dalam, yang kedalamannya tidak dapat dilihat. Saat pikirannya tenang, laut yang berdaulat di tubuhnya, bagaimanapun, mulai mengamuk dengan gelombang yang kacau. Suara mendesing. Laut sovereign yang luas dan megah berkilau dengan warna ungu. Gelombang besarnya melonjak, suara air bergetar, dan sejumlah besar energi spiritual terkondensasi di dalam laut yang berdaulat.
Untuk memadatkan dan mengolah benda langit sovereign membutuhkan energi spiritual yang sangat besar dan hampir menakutkan, dan Mu Chen saat ini harus siap untuk itu. Di laut sovereign yang bergolak, cahaya kemasan perlahan melayang dari laut, dan duduk bersila di tengah ombak. Itu adalah semangat Mu Chen, ekspresinya serius. Ho, nafas energi spiritual, diwarnai dengan nyala api ungu, secara bertahap dipancarkan dari mulut roh. Pandangannya berubah muram, saat telapak tangannya menyulap segel yang kompleks dan unik. Ledakan, tepat saat segelnya selesai, jalan yang bergemuruh keras terdengar. Pilar besar energi spiritual, meledak dari laut berdaulat, sekarang bisa dilihat. Bong, bong, pilar cahaya energi spiritual melonjak ke langit, lalu tiba-tiba jatuh, seperti naga agung, sebelum akhirnya bentrok bersama dengan keras. Seluruh adegan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Seluruh laut yang berdaulat terguncang, saat gelombang bergolak mengamuk, dan cahaya ungu cemerlang dari laut menyebar ke udara. Di tengah tabrakan, benturan keras energi spiritual menciptakan rasa distorsi di dalam ruang. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan cerah di hadapannya, saat dia menyulap segel lagi dengan telapak tangannya yang kecil. Ledakan, laut yang berdaulat berguncang lagi, dan sinar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, seperti anakonda air, sebelum akhirnya menderu menuju tempat yang dipenuhi dengan cahaya ungu. Pemandangan yang luar biasa tampak seperti seekor ikan paus sedang menghisap air, yang luar biasa. Energi spiritual yang luar biasa berkumpul menuju lokasi secara terus-menerus, dan dengan gelombang konstannya, cahaya ungu tanah menjadi lebih terang. Di tengah kecerahan yang berkilauan, bayangan besar bisa dilihat, terbentuk samar-samar. Ini adalah langkah pertama untuk menumbuhkan tubuh surgawi yang berdaulat, yang mengolah bentuk embrioniknya menggunakan energi spiritual sendiri. Langkah ini juga bergantung hanya pada energi spiritual seseorang. Di laut berdaulat yang luas, pilar cahaya yang konstan, dengan energi spiritual yang besar, menjulang ke langit. Saat mereka melakukannya, roh Mu Chen melambaikan tangannya, menyebabkan mereka akhirnya menanamkan diri mereka sepenuhnya ke dalam bayangan besar. Energi spiritual yang kuat di laut yang berdaulat dikonsumsi dan dikeluarkan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, langkah ini tidak terlalu menjadi ancaman bagi Mu Chen, yang memiliki fondasi yang kuat dalam kultivasi, karena energi spiritual di laut berdaulat sepenuhnya dimungkinkan melalui kultivasi dirinya sendiri. Ditambah dengan peleburannya dengan api yang tidak bahaya, kualitas energi spiritualnya lebih tinggi daripada kualitas energi spiritual biasa. Ketika gelombang energi berlangsung sekitar 10 menit atau lebih, kerusuhan di Laut Sovereign secara bertahap mereda, dan cahaya ungu yang menyilaukan meresap ke udara laut berdaulat. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melirik langit, yang sekarang tertutup cahaya ungu. Langit tiba-tiba mulai bergetar, ketika bayangan ungu besar, yang tingginya sekitar 1000 kaki, perlahan berdiri tegak di langit, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan beriak di sekitar tubuhnya. Bentuk embrio dari benda langit sovereign sekarang telah terbentuk. Mu Chen melihat bayangan ungu itu, menghela nafas lega. Namun, dia kemudian menjadi tegang lagi, karena dia tahu bahwa kultivasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Nine Suns Suisia, ubah. Gumaman rendah terdengar di hati Mu Chen. Di ruang budidaya, 9 matahari Zoysia, yang telah melayang di depan Mu Chen, tiba-tiba menggigil, lalu berubah menjadi seberkas cahaya terang, bergegas langsung ke mulut Mu Chen yang sedikit terbuka. Ledakan, langit di atas laut yang berdaulat tampaknya terkoyak saat ini, hanya untuk mengungkapkan sinar cahaya yang menyilaukan yang turun dari langit, seolah-olah matahari sedang jatuh. Dalam cahaya, seseorang bisa melihat Zoysia yang bergoyang, di atasnya, tampak ada 9 matahari yang terik terbit. Roh Mu Chen mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke udara. 9 matahari sebagai bentuknya. 9 matahari Zoysia turun lurus, seperti yang diperintahkan, lalu mendarat di mahkota bayangan ungu besar. Begitu 9 matahari Zoysia memasuki bayangan raksasa, itu hancur dengan tajam, saat 9 matahari yang terik melonjak keluar, lalu akhirnya menggantung diri di kepala, hati, anggota tubuh dan bagian penting lainnya dari bayangan raksasa itu. Suara mendesing. Ketika 9 matahari kembali ke posisi mereka, mereka sepertinya terbakar dalam sekejap, suhu yang sangat tinggi, yang mereka pancarkan, menyebar dengan cepat. Energi spiritual yang sangat besar yang berada di dalam bayangan besar itu juga terbakar dengan kecepatan yang mencengangkan. Bentuk besar dari bayangan raksasa itu juga menyusut dengan cepat.
Sesuai dengan kecepatan ini, hanya perlu beberapa saat untuk bentuk embrio dari benda langit sovereign yang telah dikerahkan Mu Chen begitu banyak upaya untuk mengolahnya, untuk dibakar sepenuhnya oleh 9 matahari yang terik. Setelah bentuk embrio dari benda langit sovereign dibakar habis-habisan, usaha Mu Chen akan sia-sia. Di ruang budidaya, mata Mu Chen, yang telah tertutup rapat, sekarang tiba-tiba terbuka, saat dia menjentikkan jarinya. Gelang biji master di pergelangan tangannya bergetar, saat arus deras melonjak keluar. Ketika arus deras keluar, kabut tebal naik di ruang budidaya. Kabut inilah yang telah diubah oleh energi spiritual. Arus itu seperti aliran sungai, dan itu terkondensasi dari cairan spiritual berdaulat. Selain itu, di sungai kecil ini, setidaknya ada 10.000 tetes cairan spiritual sovereign. Mu Chen telah lama tahu bahwa, jika ia ingin menumbuhkan tubuh abadi matahari besar, ia akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign. Dengan demikian, dia telah meminta 9 neter untuk membuka segel dari spiritual condensing bowl, yang akan memungkinkan dia untuk mendapatkan hampir 50.000 tetes cairan spiritual sovereign. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan Mu Chen bisa merasakan bahwa jumlah cairan spiritual sovereign ini sudah memperhitungkan sebagian besar dari semua kekuatan spiritual yang disimpan di mangkuk kondensasi spiritual. Namun, untuk berhasil mengolah Grid Solar Undying Body, membayar harga 50.000 cairan spiritual sovereign jelas sepadan. Begitu sungai energi spiritual yang telah diubah dari sovereign spiritual liquid muncul, itu diserap ke dalam Mu Chen, yang menyedotnya dengan mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan karena dia tidak berani membiarkan jumlah energi spiritual yang begitu menakutkan tetap berada di tubuhnya, dia langsung melonjak ke laut berdaulatnya. Saat melakukan perjalanan, itu bergegas ke bentuk embrio dari benda langit sovereign. Ledakan. Di langit laut yang berdaulat, banyak celah terbuka, dan banjir energi spiritual mengalir, melonjak ke tubuh surgawi yang berdaulat. Suara mendesing. Dengan tambahan energi spiritual dalam jumlah besar, kecepatan menyusut dari bentuk embrio dari benda langit sovereign akhirnya melambat. Gelombang energi spiritual yang luar biasa tak henti-hentinya dibakar oleh 9 matahari yang terik. Tapi saat terbakar, kabut emas naik, yang melingkar dan akhirnya diserap oleh benda langit sovereign yang besar. Bintik emas cahaya mulai muncul di benda langit sovereign yang besar, yang semuanya berkilauan dengan cahaya ungu. Di bawah pembakaran 9 matahari yang terik, energi spiritual dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hanya dalam setengah hari, aliran sungai energi spiritual, yang terdiri dari 10.000 tetes cairan spiritual berdaulat, benar-benar padam. Efek dari aliran sungai energi spiritual adalah memungkinkan bentuk embrio dari benda langit penguasa menjadi lebih cerah, karena lebih banyak bintik emas muncul. Segel roh Mu Chen berubah lagi. Langit runtuh lagi, saat retakan muncul, dan aliran energi spiritual yang kuat turun. Jelas, dia bermaksud untuk kembali menggunakan cairan spiritual sovereign yang telah disiapkan sebelumnya. Jika langkah pertama bergantung pada seberapa kuat energi spiritual seseorang, langkah kedua akan ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Kecepatan di mana energi spiritual dikonsumsi dalam proses budidaya, tubuh abadi matahari, juga mengejutkan Mu Chen. Jika dia tidak cukup beruntung untuk memenangkan Spiritual Condensing Bowl di kompetisi Akademi Spiritual, dan kebetulan Sekte Kuno telah mengumpulkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign, tampaknya, bahkan jika dia melakukannya mengumpulkan bahan-bahan dengan sukses, dia akan gagal, karena dia tidak bisa mengumpulkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign. Bagaimanapun, benda langit sovereign biasa hanya akan membutuhkan maksimal 1 hingga 2.000 tetes cairan spiritual sovereign. Namun, jumlah cairan spiritual sovereign ini, ketika diterapkan pada konteks ini, sama sekali tidak mencukupi. Mu Chen terengah-engah di dalam hatinya, saat dia mencoba untuk fokus. Langkah kedua adalah memungkinkan cairan spiritual sovereign untuk terus melonjak ke dalam bentuk embrio dari benda langit sovereign. Proses ini memakan waktu hampir 8 hari. Dalam 8 hari ini, gelombang energi spiritual tidak berhenti sama sekali, dan semua 50.000 tetes cairan spiritual sovereign telah dikeluarkan seluruhnya. Saat tetes terakhir dari sovereign spiritual liquid telah habis, bahkan Mu Chen, yang memiliki pandangan optimis, telah ketakutan. Dia tahu bahwa, jika orang lain mengetahui bahwa dia telah menggunakan 50.000 tetes cairan spiritual sovereign untuk mengolah benda langit sovereign, mereka akan terkejut.
Namun, 50.000 tetes cairan spiritual sovereign jelas memiliki efek yang luar biasa. Di dalam laut berdaulat, roh Mu Chen mendongak ke langit. Dia melihat bayangan raksasa, yang tingginya sekitar 1000 yard, berdiri. Bayangan ini tidak lagi bersinar dengan cahaya ungu, tetapi emas pekat. Aliran cahaya keemasan memenuhi setiap sudut tubuhnya yang besar, seolah-olah itu adalah budak emas, menindas dan misterius. Perasaan tertekan yang tak terlihat meresap di udara, yang menakutkan. Mu Chen jelas merasakan bahwa, di dalam bayangan emas, 9 matahari yang terik masih menyala, tetapi tidak bisa lagi membakar benda langit sovereign. Itu karena benda langit sovereign sekarang mulai terbentuk. Langkah kedua, 9 matahari sebagai bentuknya, telah berhasil. Mu Chen menghela nafas lega di dalam hatinya, tetapi tubuhnya menegang lagi di saat berikutnya. Tatapannya berubah semakin muram, karena dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menjadi langkah paling berbahaya dalam mengembangkan tubuh agung matahari yang tak mati. Jika dia tidak dapat bertahan, maka semua usahanya akan sia-sia. Di ruang budidaya, Mu Chen membuka matanya untuk menatap buah di depannya. Itu adalah Void Grid Solar Fruit, dan energi spiritual yang dimilikinya lebih menakutkan daripada 9 Suns Zoysia. Mu Chen menatapnya, tatapannya tegas. Dia meraih Void Grid Solar Fruit, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya yang gelap dipenuhi dengan tekad. Dia tidak ingin gagal pada saat ini, tidak setelah bertahun-tahun perencanaan dan persiapan. Selubung bentuk seseorang dengan energi surya hebat.